Haleluya. Kita langsung buka lebih dahulu Lukas pasal yang ke-8. Firman Tuhan sore hari ini hanya untuk mengingatkan saja Bapak Ibu ya. Hanya untuk mengingatkan kita saja. Hanya untuk menyadarkan kita. Karena kadangkala ketika kita mengalami masalah-masalah hidup, badai-badai dalam kehidupan kita, kadangkala kita lupa. Kita lupa langkah-langkah yang sederhana atau poin-poin yang sederhana yang kadangkala kita sudah tahu gitu. Makanya firman Tuhan itu harus diulang. Dan sore hari ini firman Tuhan ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu adalah untuk bukan sekedar ya, untuk mengingatkan kita semua. Untuk mengingatkan Bapak Ibu semua ketika dalam menghadapi badai hidup. Kan tema saya, judul saya sore hari ini adalah pelajaran di tengah badai hidup gitu. Saking mungkin kitanya sudah badainya begitu besar, tantangannya begitu besar, kita sudah lama ikut Tuhan sampai kita lupa poin-poin yang sederhana ini yang harusnya kita pertahankan atau kita lakukan selama kita menghadapi masalah hidup atau menghadapi badai hidup. Gitu ya. Kita buka dulu dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Lukas 8 ayat 22 gitu ya. Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kita baca dulu ya. Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ini sebuah cerita sederhana gitu, cerita yang sering kita baca, yang sering kita lihat, bahkan sering kita dengar dalam khotbah-khotbah gitu ya. Ayat 22 berkata begini, pada suatu hari, ya kan, pokoknya pada hari tertentu gitu ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Gitu. Pada suatu hari pokoknya dalam perahu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ingat baik-baik ya. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Ingat, yang mengajak ini adalah Yesus. Yesus berkata, mari gitu ya. Kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Gitu. Lalu mereka bertolak gitu Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata, lalu bertolaklah mereka, gitu kan. Kemudian, dan ketika mereka sedang berlayar, gitu ya, Yesus tertidur, gitu. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Gitu Bapak Ibu ya. Memang kalau namanya orang berlayar gitu ya, kalau sudah asik gitu ya berlayar, kita naik mobil aja pasti mungkin tertidur kan gitu. Pokoknya Yesus tertidur ketika mereka sedang berlayar gitu. Lalu sekonyong-konyong firman Tuhan berkata, sekonyong-konyong gitu atau tiba-tiba tanpa diduga, tanpa disadari, turunlah taufan ke danau. Jadi tiba-tiba ada taupan gitu Bapak Ibu, ada topan, badai gitu ya, turun ke danau. Gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya pikir ya badai ini nggak tahu kali ya bahwa ada Yesus di perahu itu ya. Kayaknya badai ini kayaknya nggak tahu diri gitu ya. Kok dia nggak tahu berani-beraninya gitu ya, dia datang gitu ya, ada Yesus di situ. Oke gitu ya. Sehingga danau itu 23, sehingga danau itu apa? Kemasukan air. Dan mereka berada dalam apa? Bahaya. Waduh Bapak Ibu. Wah, ini kata-kata firman Tuhan. Ini kata-kata yang jujur Bapak Ibu, yang hidup. Kata-kata yang hidup sehari-hari kita ini melihat gitu. Berapa banyak di antara kita saudara-saudara, tanpa diduga, tanpa disadari, sekonyong-konyong topan datang. Betul? Halo Bapak Ibu. Berapa banyak di antara saudara-saudara semua, tanpa diduga, tanpa disadari, apa itu? Topan datang. Kan sekonyong-konyong, nggak diduga, nggak diprediksi gitu. Tiba-tiba datang aja. Betul nggak saudara? Dan firman Tuhan bilang, perahu itu kemasukan air dan mereka, perhatikan ya, mereka dalam apa? Bahaya. Ini kata-kata yang kita kadang-kala alami sehari-hari. Betul nggak saudara-saudara? Yang saudara-saudara alami. Pernah gak saudara dalam keadaan bahaya karena ada masalah, lalu masalah itu sepertinya kita ini dalam keadaan yang genting. Betul? Dalam keadaan yang bahaya, saudara-saudara, firman Tuhan bilang mereka dalam keadaan yang bahaya. Gara-gara topan itu mereka berada dalam situasi yang bahaya.
Saya percaya saudara-saudara mungkin hari ini berkata sama saya, itu saya Pak. Saya mungkin saudara-saudara mungkin berkata, aduh iya ini saya sedang dalam keadaan yang genting sekali Pak. Ini sedang darurat. Sedang dalam keadaan yang bahaya. Betul saudara-saudara. Ini situasi saya Pak, ini bahaya sekali. Saya sedang menghadapi situasi yang aduh saya nggak tahu mau buat apa. Ini sama loh saudara-saudara. Meskipun ini cerita lama ya Bapak Ibu, cerita yang 2000 tahun yang lalu. Tetapi cerita ini up to date. Cerita yang bagi saudara-saudara dan bagi saya. Betul? Dalam keadaan bahaya. Nah siapa di sini gitu ya. Saya nggak bisa lihat saudara-saudara, tangan saudara. Tapi kalau saudara boleh berkata, Tuhan iya memang hari ini saya dalam keadaan yang genting. Saya dalam keadaan yang bahaya. Saya sudah gak tahu mau buat apa. Tiba-tiba topan aja datang. Tiba-tiba masalah datang. Dan masalah ini terlalu besar. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Gitu ya. Di hidup ini kadang-kala gak diduga datang. Gitu ya. Nah oke, kita baca terus ya. Maka datanglah murid-muridnya. Membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Saya nggak tahu tekanan suara murid-murid Yesus seperti apa pada waktu itu. Nggak mungkin mereka datang kepada Yesus dengan tekanan suara yang biasa kan. Nggak mungkin mereka bilang begini sama Yesus, guru kita binasa. Nggak mungkin. Nggak mungkin saudara. Betul nggak? Coba kalau saudara perhatikan ayat Alkitab ini ya. Baca Alkitab ya. Nggak mungkin kan dengan suara yang biasa, dengan suara yang pelan. Paling tidak ini sudah genting saudara. Paling tidak mereka datang kepada Yesus, guru tolong gitu. Haleluya. Guru kita binasa. Nah, ya kan paling dengan suara yang agak penuh dengan ketakutan saudara. Ini kehidupan hari-hari saudara. Berapa banyak di antara kita berdoa sama Tuhan sambil meratap. Sambil bilang, Tuhan, panjangannya Bapak Ibu, panjangannya. Betul? Bapak Ibu, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hari lagi berseru Tuhan dengan suara yang nyaring. Bahkan gak ada suara, cuma air mata, cuma ada di hati. Tuhan, itu ratapan. Betul Bapak Ibu, kita lewati dulu ya, kita baca dulu, baru kita masuk di poin-poinnya untuk mengingatkan Bapak Ibu ketika ada badai. Betul ya? Ia pun bangun, Yesus bangun, lalu menghardik angin itu. Menghardik angin dan air yang apa? Menghardik angin dan air yang apa? Mengamuk. Tuh, tadi sekonyong-konyong, tadi itu bahaya, betul ya? Dalam bahaya. Terus mereka bilang, guru kita mau binasa ini. Terus firman Tuhan bilang apa? Air yang mengamuk. Tuh, 4 kata ini Bapak Ibu. Apa itu? Sekonyong-konyong, tiba-tiba gitu ya. Bahaya, binasa, dan apa? Mengamuk. Situasi mana lagi yang paling genting dalam hidup kita kalau kita menemui 4 kata itu? tiba-tiba terjadi. Bahaya apa? Itu binasa, mengamuk. Coba Bapak Ibu. Siapa di sini yang paling tidak ada 4 hal ini? Mungkin nggak semua kita Bapak Ibu. Mungkin kita cuma 1 doang. Tapi ini 4-4-nya. Ini kata-kata firman Tuhan yang hari-hari yang saudara-saudara alami. Betul saudara-saudara? Apalagi tuh? Dan angin, dia menghardikan, dan angin dan air itu pun redah, dan danau itu menjadi teduh. Gitu ya. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata, seorang kepada yang apa? Kepada yang lain. Gitu. Mereka berkata begini, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka atau angin dan air itu taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya terlalu percaya paling tidak ada 5 hal penting yang ingin saya bagikan, yang ingin saya ingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu semua dalam menghadapi masalah-masalah yang datang gitu ya. Dalam menghadapi masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita, mengingatkan kita. Ketika Bapak Ibu dalam bahaya yang besar, ketika saudara-saudara dalam masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan gitu ya. Saya terlalu percaya bahwa ada hal-hal yang baik. Saya ingin berdiri Bapak Ibu gitu ya, biar lebih enak saya bawa firman Tuhan. Nah, ada hal-hal yang harus kita ingat baik-baik pada sore hari yang indah ini saudara-saudara. Paling tidak ada 5 hal yang harus saudara-saudara ingat ketika lagi dalam keadaan bahaya, dalam keadaan badai yang mengamuk, dalam keadaan kita seperti mau binasa gitu ya.
angin lagi bertiup besar, badai lagi besar dalam keadaan yang apa? Tiba-tiba. Gitu. Ada 4 pelajaran penting, kan judulnya adalah pelajaran di tengah apa? Di tengah badai. Yang pertama, saya cuma mengingatkan kepada saudara-saudara semua. Yang pertama, ketika ada badai gitu ya. Bapak Ibu, yang pertama saya ingatkan pelajarannya. Gini, karena banyak orang juga yang salah kaprah gitu ya. Yang pertama, saya mau bilang begini saudara-saudara. Badai hidup, tantangan hidup, masalah hidup itu akan datang. Ini taruh di hati ya. Itu akan datang meski kita memiliki Yesus. Bapak Ibu memperhatikan kata-kata saya? Ya, badai hidup, tantangan hidup, masalah hidup akan tetap datang, pasti akan datang. Meski apa? Meski kita memiliki Yesus. Kaget, hah? Apa Pak? Nggak salah dengar saya? Bapak Ibu nggak salah dengar? Ya, tantangan badai hidup tetap akan datang meski Bapak Ibu ada Yesus. Meski. Tadi saya bilang Bapak Ibu, badai itu datang saja meski ada Yesus di perahu. Datang dia Bapak Ibu. Jadi gini, kalimat saya ini hendak menyatakan kepada saudara-saudara semua gitu ya, bahwa seberapapun kita dekat dengan Tuhan, tetap toh kita akan menghadapi apa? Badai. Jadi jangan ngambek, jadi jangan marah. Ketika tantangan datang, kita jangan marah meski Bapak Ibu rajin ibadah, meski Bapak Ibu rajin doa, meski Bapak Ibu rajin puasa, meski Bapak Ibu rajin segala sesuatu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, sama saudara-saudara semua, meski kita ada Yesus, tetap badai akan datang. Tetap masalah akan datang. Jangan kaget gitu, jangan kaget. Meski toh Bapak Ibu rajin ke gereja, tetap badai akan datang. Tetap masalah akan timbul, akan muncul Bapak Ibu. Meski kita ada Yesus, tetap toh masalah hidup akan datang menerpa. Ini kenyataan Bapak Ibu. Ini kenyataan saudara-saudara. Kenyataan yang harus kita terima. Seberapapun hebatnya kita jago berdoa sama Tuhan, kita gak bisa berdoa. Saya selalu berkata ya, kita gak bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, singkirkan semua badai. Tuhan, berikan saya jalan yang lurus. Tuhan, biar semua mulus. Enggak Bapak Ibu. Enggak akan terjadi. Tetap badai akan datang, tetap masalah akan datang saudara-saudara. Itu kan, ingat baik-baik, yang ajak mereka ini Yesus, saudara-saudara. Yang ajak mereka menyeberang itu Yesus. Kan firman Tuhan bilang tadi Bapak Ibu, Yesus berkata kepada mereka, kan ayat 22 tadi, Lukas pasal 8. Yesus bilang begini sama murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang danau. Mau ngapain mereka di seberang danau? Kalau kita lihat Lukas pasal 8, mereka mau ke seberang danau. Mereka mau mendarat, mau menuju ke sebuah tempat yang bernama Gerasa. Yang ada orang yang kerasukan setan di sana, gitu kan? Yang yang ada di kuburan, gitu. Legion, yang dirasuk setan legion banyak. Jadi kalau mau saya berkata bahwa bisa jadi topan itu datang gara-gara iblis tahu Yesus mau ke sono, mau membebaskan satu orang yang kerasukan setan. Bisa jadi badai itu dikerjakan oleh setan, ingin menghalau perjalanan daripada Yesus. Supaya nggak menyelamatkan satu orang yang di kuburan itu yang mau dilepaskan oleh Yesus. Bisa jadi saudara-saudara, setan ingin menaruh topan badai itu. Maka saya mau bilang sama saudara-saudara, dalam hidup ini saudara-saudara, banyak sekali ya iblis, saudara, musuh kita itu. Dia akan menaruh begitu banyak masalah, dia akan menaruh begitu banyak halangan, dia akan taruh begitu banyak badai dalam hidupmu, gitu. Meskipun kita ini rajin berdoa, rajin ke gereja, meskipun kita punya Tuhan Yesus, iblis akan coba taruh badainya. Dan sore hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu, bisa jadi masalah yang kau punya hari ini, tantangan yang kau punya, badai yang kau punya, iblis sedang ingin menghalangi engkau untuk meraih janji Tuhan. Bisa jadi loh saudara. Tapi tidak mengapa. Gitu. Tidak ada masalahnya.
Tuhan tetap baik, Tuhan tetap hebat gitu. Pokoknya taruh di hati yang pertama, saudara. Supaya saudara jangan salah kaprah, jangan jangan bersungut, jangan ngambek sama Tuhan ketika badai datang. Sebab saya berkata sama saudara, saya ulang sekali lagi. Meski saudara ada Yesus dalam hidup, badai itu tetap akan datang. Cobaan itu, tantangan itu tetap akan datang. Saudara tetap akan berperang melawan setan, roh jahat, dan iblis. Masih tetap akan berperang melawan dia. Tuh, jangan gentar. Waduh Pak, iya saya tahu berat. Meski ada Yesus di perahu, tetap badai datang tuh Bapak Ibu. Tapi yang kedua, ini yang pertama tadi kan. Tapi yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu, yang patut kita pelajari. Bapak Ibu harus ingat baik-baik. Meski badai datang, gitu kan. Keuntungan kita karena ada Yesus dalam perahu. Yang kedua Bapak Ibu, saya mau berkata begini. Meskipun iblis menaruh badai itu, meskipun mungkin juga tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup kita. Meskipun badai itu datang, saya mau bilang, badai itu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Bapak Ibu, kalau saya jadi Bapak Ibu, saya bilang amin. Gitu. Itu keistimewaannya, memang betul. Bahwa yang pertama, badai itu tetap akan datang. Kita tetap akan berperang lawan iblis. Kita tetap akan melihat tantangan yang begitu besar, yang berbahaya, yang mengamuk, yang mungkin kita pikir membinasakan kita, dan datangnya tiba-tiba Bapak Ibu. Iblis juga bisa mengerjakan itu. Tapi saya mau bilang, meski iblis mati-matian saudara ingin menghancurkan hidup kita, saya mau berkata sore hari ini, buat saudara-saudara ingat, karena ada Yesus di perahu, karena ada Yesus dalam hidup kita. Oh, haleluya. Saya mau bilang, badai itu tidak akan pernah menghancurkan murid-murid Yesus yang ada di perahu itu, saudara. Badai hidup saudara, meskipun iblis mencoba, iblis akan mencoba Bapak Ibu. Dia akan mencoba menghancurkan kehidupan rumah tangga, pribadi, pekerjaan. Dia akan coba. Tapi saya mau bilang, ini yang kedua, poin yang kedua. Untuk mengingatkan saudara-saudara yang lagi lemah hari ini, yang lagi menghadapi badai, saya mau bilang, masalah itu, tantangan itu, tidak akan menghancurkan saudara-saudara. Percaya saudara. Badai itu tidak akan menghancurkan saudara. Iblis mau berusaha sekuat apapun, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Ada Yesus. Woi Bapak Ibu, ada Yesus Bapak Ibu. Meski air itu mengamuk Bapak Ibu, meski air itu mengamuk, saya suka bahasa Alkitab ya, mengamuk. Alkitab tulis, berapa banyak dalam hidup saudara itu seperti mengamuk Bapak Ibu. Badai itu seperti mengamuk, memporak-porandakan semua rencana kita, betul nggak? Memporak-porandakan kadangkala kehidupan kita Bapak Ibu. Kadangkala rumah tangga bisa ada amukan-amukan, bisa aja. Tapi ingat, selama kita tetap tinggal dalam Tuhan Yesus, selama kita tetap percaya, berseru gitu ya, masalah itu, amukan itu tidak akan pernah menghancurkan saudara-saudara. Jangan panik, jangan andalkan kekuatanmu, jangan takut Bapak Ibu, gitu kan? Jangan takut. Kita terlalu percaya saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetap badai apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah bisa menjatuhkan perahu itu saudara-saudara. Walaupun air sudah masuk di perahu itu, tapi perahu itu pasti tidak akan tenggelam. Ada Yesus di situ Bapak Ibu. Masa mau tenggelam tuh perahu? Coba Bapak Ibu bayangkan. Air udah masuk. Gak mungkin tenggelam. Bayangkan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pikir mau tenggelam kan Bapak Ibu. Aduh, pekerjaan saya gimana nih Pak? Rumah tangga gimana nih Pak? Aduh, kayaknya mau hancur nih. Betul gak Bapak Ibu? Iya, suami-suami istri nih ya, gitu ya. Kalau lagi berantem gitu kadang-kadang, aduh gimana rumah tangga saya kayaknya mau hancur nih. Aduh, gak ada jalan keluar nih. Sepertinya mau tenggelam, betul? Mau tenggelam gitu kan. Rumah tangga seperti mau tenggelam. Kita pikir gimana ini? Pekerjaan juga sama. Seperti mau tenggelam, mau habis, mau hancur pekerjaan. Ingat baik-baik, pegang kata-kata firman Tuhan. Badai itu tidak akan mampu menghancurkan, menenggelamkan perahu yang ada Yesus di dalamnya bersama dengan murid-muridnya. Dan sore hari ini, badai itu Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menghancurkan rumah tanggamu, tidak akan pernah bisa menghancurkan pekerjaanmu, tidak akan pernah bisa menghancurkan hidupmu selama engkau ada Yesus dalam hidupmu. Yang setuju bilang amin. Men, saudara-saudara,
Itu yang kedua ya. Amin saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Gitu kan? Yang ketiga saudara-saudara. Yang ketiga. Nah, ini penting saudara-saudara. Penting. Ini penting ya Bapak Ibu. Yang ketiga. Apa pelajaran yang harus kita tarik dalam badai ini? Meski kalau kita baca firman Tuhan, kelihatannya Bapak Ibu, memang kelihatannya sepertinya iblis ingin menghalau perjalanan Yesus ke Gerasa. Bapak Ibu, adalah kitab seperti ini bisa kelihatan tuh di bawahnya Yesus tiba di Gerasa. Orang yang kerasukan setan ada di sana. Yesus membebaskan orang itu. Sepertinya badai itu disebabkan oleh iblis menghalangi Bapak Ibu. Maka yang ketiga, lihat ya. Yang ketiga kita dapatkan begini. Gitu ya. Kita dapatkan begini saudara-saudara. Gitu kan? Kita dapatkan begini. Kita baca dulu ya. Firman Tuhan berkata begini. Ayat yang ke 24. Maka datanglah murid-muridnya, bangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik. Ingat. Yesus pun bangun lalu apa? Menghardik angin dan air itu gitu, menghardik angin dan air yang apa? Mengamuk itu. Pelajaran yang ketiga saudara-saudara. Saya mau bilang sama saudara-saudara, sama seperti Yesus yang menghardik angin, saya mau bilang sama saudara-saudara, hardiklah badaimu. Ya, saudara-saudara diam. Apa Pak? Bangun, ini masih sore. Hardiklah badaimu itu. Ini yang ketiga saudara-saudara. Yesus berkata begini, aku memberi engkau kuasa. Bahkan kita bisa melakukan pekerjaan apa yang Yesus kerjakan dulu. Kita bisa lakukan. Itu firman Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu. Ada badai-badai, ada masalah-masalah tertentu. Kalau memang ini dikerjakan oleh iblis saudara-saudara. Lihat, Yesus hardik itu badai. Saya mau bilang sama saudara. Ada badai-badai tertentu yang kalau iblis mengerjakan itu dalam hidup kita. Saya mau bilang, hardik. Dalam bahasa orang pengusiran, tengking saudara. Amin. Waduh saudara, kayaknya lihat saya, emang bisa saya Pak? Bisa saudara-saudara. Tengking badaimu itu, tengking setan itu dalam nama Yesus pergi. Badai dalam nama Yesus pergi. Bisa Yesus menghardik badai itu. Badai itu disebabkan oleh apapun, Yesus bisa hardik. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, dalam hidup ini kadangkala Tuhan izinkan kita memang untuk berperang Bapak Ibu, untuk mengusir, mematahkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Memang ada badai-badai yang harus kita lewati Bapak Ibu. Dalam arti gak perlu tengking, memang Tuhan akan kasih kekuatan kita untuk melewati badai itu, bisa. Tapi kalau badai Bapak Ibu, iblis mau coba menghalau kita, saya mau bilang sama Bapak Ibu, jangan berdiam diri. Lawan, tengking, hardik. Amin saudara. Jangan diam-diam. Waduh Tuhan, saya lemah, saya gak kuat. Bapak Ibu, Tuhan kasih kuasa. Ini yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Di tengah badai, saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau sehari-hari ini rumah tangga begitu banyak konflik-konflik begitu tertentu gitu ya kan. Saya mau bilang tengking. Bisa jadi ada setan yang ingin mengganggu, yang menghalau, menghancurkan rumah tanggamu. Kalau pekerjaanmu kadang-kala begitu banyak hal yang kayaknya banyak amukan nih Pak. Dan kadang-kala kita kan, ya Tuhan, terserah pada Tuhan. Aku berserah. Bapak Ibu, kadang-kala Tuhan tidak hanya mengizinkan kita untuk berserah. Kadang-kala Tuhan mengizinkan saudara-saudara untuk ambil iman, pakai kuasa dan tengking di dalam nama Yesus. Yesus menghardik badai itu saudara-saudara. Dan kuasa itu dikasih sama kita. Amin. Saudara-saudara mungkin belum pernah gitu ya, menghardik badai, menghardik masalah yang saudara alami gitu. Gampang mengujinya saudara-saudara ya. Kalau saudara-saudara tengking, kayaknya belum reda-reda ya, sudah berarti memang itu badai yang berbeda. Makanya saya bilang tadi, ada badai-badai tertentu saudara-saudara, yang kalau iblis mengerjakannya, kita lawan saudara. Kita lawan. Kalau Tuhan kasih kepekaan kepada kita, kayaknya ini iblis mau menghalangi nih. Kayaknya ini iblis mau mencoba untuk apa ya? Untuk menaruh penghalang-penghalang. Lawan saudara. Lawan. Bisa ditengking kok saudara. Betul? Bisa ditengking. Sore hari ini. Saya tidak tahu badai Bapak Ibu gara-gara apa gitu. Kalau kesalahan kita ya kita minta ampun. Kalau masalah yang datang gara-gara kita berdosa Bapak Ibu ya kita minta ampun. Tuhan ampuni saya.
Kalau masalah itu gara-gara ya kehidupan, memang ya gara-gara kehidupan, situasi memang kehidupan seperti itu, oke lah. Kita minta hikmat sama Tuhan, kita minta kemampuan sama Tuhan supaya kita mampu untuk memecahkan masalah itu. Kalau memang itu masalah-masalah hidup hari-hari lah gitu. Bisa kita minta hikmat, kita minta kemampuan. Tapi kalau masalah itu karena setan, lawan. Firman Tuhan berkata lawanlah iblis. Amin, saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu yang ketiga. Ya kan, sore hari ini sederhana. Ada 5 poin. Keempat, saudara-saudara. Apa yang kita dapat pelajari? Gitu ya. Apa yang dapat kita pelajari? Dari pelajaran di tengah badai, di tengah masalah hidup. Bapak Ibu. Yang keempat. Ingat Bapak Ibu. Badai itu, badai yang datang dalam hidup kita. Badai yang datang pada murid-murid Yesus. Adalah apa? Adalah badai penyadar iman, Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi. Kadangkala masalah yang datang dalam hidup kita untuk apa? Masalah penyadar pembangkit iman kita. Penyadar, Bapak Ibu, dari iman kita. Coba kita lihat ya. Lukas 8 tadi itu, ayat yang keberapa tadi itu? Lukas 8 ayat yang ke-25. Gitu. Berkata begini. Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, kepada murid-murid, Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Tuh. Yesus bilang apa? Yesus bilang sama murid-murid, "Di mana kepercayaanmu?" Berarti apa maksudnya juga saudara-saudara di badai itu? Tuhan bilang, loh, di mana sih imanmu? Di mana kepercayaanmu? Mengapa engkau panik? Mengapa engkau takut? Itu kan, saudara-saudara. Mengapa engkau bimbang? Tuhan bilang, di manakah kepercayaanmu? Lain kata, di manakah imanmu? Jujur Bapak Ibu. Semua hal yang datang dalam hidup saudara-saudara, termasuk saya, badai apapun, itu sebagai apa? Penyadar iman kita. Artinya begini, sudah sampai sejauh mana iman kita kepada Tuhan? Sudah sampai sekuat apa, seberapa kuat iman kita ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan saudara, kalau Tuhan mengizinkan badai, kan berganti-berganti badainya Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan, walaupun badai itu mungkin dikerjakan oleh setan, tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya mau bilang, itu supaya kita bisa mengetahui, saudara-saudara bisa mengetahui sejauh mana kekuatan iman saudara, sejauh mana saudara menempel sama Tuhan. Di manakah kepercayaanmu? Ini teguran bagi murid-murid Yesus. Dan maaf kata, kadangkala Tuhan juga menegur kita, Bapak Ibu. Teguran bagi murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus sudah ikut Yesus, gitu kira-kira. Kita juga kan sudah ikut Tuhan kan Bapak Ibu. Apalagi kita yang sudah lama ikut Tuhan, Bapak Ibu. Saudara-saudara sudah lama ikut Tuhan. Tuhan bisa tegur, di manakah imanmu? Masa engkau begitu takut? Masa engkau begitu panik? Gitu. Betul nggak saudara-saudara? Ini pelecut Bapak Ibu. Kalau cambuk ini dia pecambuk Bapak Ibu. Bagi iman kita, penyadar, alarm. Kalau kita sudah ikut Tuhan lama, lalu kena badai, lalu kita waduh, kita panik, kita takut, kita bimbang, wah kita uring-uringan, kita marah-marah Bapak Ibu. Wah hati-hati. Tuhan bisa tegur. Kamu yang sudah ikut aku lama, mana imanmu? Hati-hati. Ini yang keempat saudara. Badai itu bisa jadi penyadar iman saudara-saudara. Tuhan tegur murid-muridnya. Dan mungkin sebagian juga di antara saudara-saudara minta maaf. Lagi ditegur Tuhan hari-hari ini. Karena iman tidak cukup kuat. Kalau saudara dapat masalah, bersungut, marah-marah, salahin orang. Wah ini saudara. Kalau saudara ada masalah ya, ingat lipat tangan saudara dan berkata, Tuhan beri aku kekuatan. Aku gak kuat, tapi aku percaya aku bisa melewati badai ini. Dan kalau melewati badai, diam-diam saja Bapak Ibu. Gak usah bersungut-sungut, gak usah nyalain orang, gak usah mundur dari gereja, gak usah bilang, percuma berdoa. Jangan, ditegur Tuhan nanti. Jangan. Kalau Bapak Ibu sudah berdoa lalu kena masalah, jangan berhenti berdoa. Jangan malas nggak selesai masalah saya, malas Jangan. Jalan.
Amin. Jalan saudara-saudara. Di manakah imanmu? Sore hari ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ya terlalu percaya. Tuhan lagi melecut iman Bapak Ibu semua. Ayo. Come on Bapak Ibu. Saudara-saudara, ayo bangkit. Bangkit. Bolehlah kita merasa kadang-kala gak kuat. Memang manusiawi Bapak Ibu. Bolehlah. Kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan saya gak kuat, saya gak mampu. Itu boleh. Tuhan tolong. Lanjutkan Bapak Ibu. Tuhan tolong. Tapi jangan sampai aduh Tuhan saya gak kuat. Sudahlah. Menyerahlah. Sudahlah gitu. Ngapain lagi saya ibadah online seperti ini? Ngapain lagi saya berdoa? Ngapain saya baca firman Tuhan? Ngapain? Itu Tuhan bilang, di manakah kepercayaan? Amin. Saudara-saudara. Haleluya. 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 Seberapa kuat iman saudara-saudara ketika badai hidup datang? Seberapa kuat? Dan saudara-saudara, kita yang paling tahu. Kita yang paling tahu. Ketika ada masalah, kita langsung kecewa, bersungut-sungut, itu tandanya, waduh Tuhan, ternyata selama ini saya belum cukup kuat. Nah itu kan teguran. Betul? Sebagai apa? Penyadar untuk iman kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, yang terakhir. Sebelum saya berdoa. Gitu ya. Sebelum saya berdoa. Yang kelima. Pelajaran di tengah badai. Gitu kan? Pelajaran apa gitu ya. Yang kelima, yang terakhir. Nah, lewat badai Bapak Ibu. Lewat badai yang kita alami. Lewat badai yang kita rasakan gitu ya. Maka, lewat badai itu, kita dapat memahami. Kita dapat lebih mengenal siapa Yesus kita. Saya ulang yang terakhir. Lewat badai Bapak Ibu yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Lewat badai itu harusnya membuat kita lebih memahami, kita lebih mengenal siapa Yesus kita. Coba kita lihat ya. Kita lihat ayatnya. Tadi itu ya, Lukas pasal 8 kita lihat, coba kita lihat. Gitu. Ayat 25 kan? Ayat 25 bagian terakhir kan? Gitu ya. Setelah Yesus tegur mereka kan, di manakah kepercayaanmu? Firman Tuhan berkata begini. Maka takutlah mereka dan heran. Lihat. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Saling ngomong murid-murid Yesus. Mereka bilang apa? Siapa gerangan orang ini? Perhatikan baik-baik. Mereka bilang satu sama lain Bapak Ibu. Siapa gerangan orang ini? Siapa dia ya? Saya mau bilang sama Bapak Ibu. Mereka sudah bersama dengan Yesus selama ini. Tapi mereka pikir mungkin Yesus itu cuma guru biasa. Cuma rabi. Di Israel itu banyak rabi, banyak guru. Mereka mungkin pikir ini orang ini yang bernama Yesus. Ini mungkin cuma salah satu nabi yang mereka ikuti selama ini. Betul? Rabi biasa, guru biasa, saudara-saudara. Mungkin mereka pikir ini orang-orang biasa. Tapi kali ini mereka firman Tuhan berkata, tadi firman Tuhan bilang, mereka berkata satu sama lain, siapa gerangan orang ini? Coba lihat Bapak Ibu. Baru kali ini mereka terpesona, takjub lihat Tuhan. Mereka bilang apa? Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah. Lihat, Tuhan Yesus memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka, angin dan air itu apa? Taat kepada Yesus. Coba lihat. Kali ini mereka takjub Bapak Ibu. Mereka gak pernah berpikir bahwa selama ini Yesus yang mereka ikuti itu mungkin mereka pikir orang biasa ya, guru biasa. Tapi kali ini mereka melihat kehebatan Yesus. Dan mereka berkata siapa gerangan orang ini. Kali ini mereka mulai mengerti dan memahami siapa Yesus itu. Bapak Ibu bisa nangkap maksud saya? Kadang-kadang di tengah badai yang Tuhan izinkan Bapak Ibu, kita dapat lebih memahami, lebih mengerti siapa Yesus kita. Ini dahsyat Bapak Ibu. Pengetahuan tentang Yesus itu dahsyat. Kita kadang-kadang berpikir siapa Yesus ini walaupun kita sudah ikut Yesus lama. Tapi kita gak pernah lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi ketika Tuhan bekerja, kita akan melihat, memang Yesus dulu yang kita cuma mendengar. Kita kan kadang-kadang Bapak Ibu cuma dengar kesaksian, kehebatan Yesus lewat orang lain, betul. Orang yang bersaksi gitu ya. Tapi akan ada waktunya Bapak Ibu. Bahkan mungkin setiap hari Tuhan akan menunjukkan kepada saudara-saudara betapa hebat dia itu, Yesus itu. Kita akan terpesona lihat dia. Waduh,
siapa gerangan orang ini ya, sehingga air dan danau taat kepadanya. Halo saudara-saudara, di tengah badai saudara-saudara, saudara masih dapat melihat apa? Kuasa Yesus, ketakjuban Yesus, kedahsyatan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus kita hebat. Mungkin iblis, saudara-saudara, iblis boleh datang badai, tapi kalau Yesus perintah itu kan, danau, air, diam. Diam Bapak Ibu. Diam. Diam, saudara-saudara, diam. Bayangkan tuh angin dan badai tiba-tiba diam, jadi teduh. Teduh, firman Tuhan bilang gitu kan. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu apa? Menjadi teduh. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, sore hari ini 5 hal ini yang saya ingin bagikan pada saudara-saudara. Jangan takut menghadapi badaimu. Saya tahu nih, aduh ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang aduh Pak, badai hidup ini sudah melelahkan saya Pak. Berat ya Bapak Ibu ya, berat ya. Masalah ini begitu, aduh Pak saya sudah doa tapi belum ada jalan keluarnya. Saya sudah doa belum ada kesembuhan. Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, saya memahami juga kadang-kadang. Semua kita sama. Kadang-kadang menghadapi situasi dan badai yang mirip-mirip. Ada doa belum dijawab. Ada masalah belum selesai. Kadang-kadang kita hanya berkata, Tuhan kapan Tuhan tolong saya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan kapan ini saya melihat terobosan. Begini-begini aja Tuhan. Bapak Ibu, terus ikut Yesus. Ingat, yang ajak murid-murid ini pergi ke danau, ke seberang, Yesus. Yesus. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kan ada lagu berkata begini, saya mau iring Yesus. Betul? Yang ajak siapa? Yesus. Saya mau iring Yesus. Yang ajak siapa? Yesus. Saya mau bilang sama saudara, yang ajak kita ini semua Bapak Ibu, yang panggil kita semua, oh haleluya. Yang ajak Bapak Ibu itu Yesus. Yang panggil Bapak Ibu itu Yesus. Yesus Bapak Ibu, Yesus. Selama Yesus yang panggil dan kita ikut, saya mau iring Yesus. Jalan terus Bapak Ibu. Hari ini kita bisa menangis. Hari ini kita merasa perih dan pedih. Tapi satu waktu, one day Bapak Ibu, Yesus akan berkata, danau dan angin, diam. Dia akan menjadi teduh. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Bapak Ibu akan melihat, akan bersaksi dengan mata kepala sendiri. Betapa Yesus yang kita ikut itu. Yesus yang dahsyat. Siapa gerangan orang ini? Kita akan berkata kepada Tuhan dengan penuh kekaguman. Tuhan, Engkau memang dahsyat. Engkau memang hebat. Ikut Tuhan terus. Iring Tuhan terus.